الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله المتوصل في الدعاء وفي قضاء الحاجة اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu dimuliakan Allah, meskipun hujan, jangan suudzon kepada hujan. Kita bersyukur Allah turunkan hujan, alhamdulillah. Tema yang akan kita bahas adalah at-tawassul dalam berdoa. Sebelum masuk ke hadis-hadis Nabi, kita harus definisikan dulu tawassul yang dimaksud yang mana. Karena di Indonesia kalimat tawassul ada dua. Pertama, tawassul berarti kirim Fatihah, ila ruhi fulan, lalu disebut itu tawassul. Misalnya ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Ini menurut sebagian orang disebut tawassul. Sebenarnya ini bukan tawassul, ini disebut dengan ihda. Ihda itu hadiah, kirim hadiah pahala bacaan. Berbeda dengan tawassul, itu tidak termasuk tawassul ya. Lalu tawassul apa? Tawassul yang benar penggunaannya dalam bahasa ilmu fiqih dan ilmu hadis adalah ayyattakhidha wasilatan fid du'a ila Allah. Mencari atau menjadikan atau menyebut wasilah, suatu perantara, mediator dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi tetap meminta kepada Allah, mintanya kepada Allah. Adapun ini cuma untuk memperkuat. Kita sudah cek hadis-hadis mengenai tawassul, ternyata kita ketemu beberapa teks. Kalau di Quran itu tidak ada yang eksplisit. Ayat yang menyebut wabtaghu ilaihil wasilah, tafsirnya diperdebatkan. Adapun hadis mengenai tawassul itu jelas, sharih, bayyin. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, kita dapat menemukan beberapa redaksi mengenai tawassul. Ini sebagai contoh. Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, punya kitab judulnya Al-Jami' As-Sahih, cuma dikenal dengan Sunan Tirmizi. Jadi menurut beliau hadis ini sahih. Apa kata beliau? Ja'a rajulun dharir, datang seorang yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang buta ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uli. Tolong doakan supaya mataku sembuh dari kebutaan." Itu doa siapa? Permintaan siapa? Orang yang buta. Lalu Nabi mengatakan, "In syi'ta akhartu lak fa huwa khair." Jika kamu mau, aku akhirkan. Artinya kamu tidak usah minta doa itu lebih baik bagimu. Tapi kemudian dia ngotot dan mengatakan, "Ud'u, tolong tetap doakan aku." Akhirnya Nabi mengatakan, "Asbighil wudu, sempurnakan wudu'mu." Lalu yang kedua, sholli rakaatain, salat 2 rakaat, kita sebut dengan salat hajat. Jadi salat hajat ini dalilnya. Dan yang ketiga, faqul, baca doa ini. Apa doanya? Diriwayatkan dengan berbagai redaksi. Satu, kita gabung aja ya. Allahumma inni atawassalu, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Aku bertawajjuh menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat. Di riwayat Ibnu Majah dan Ahmad ditambahin ya Muhammad. Apa artinya? Wahai Nabi Muhammad. Di riwayat Tirmizi tidak disebutkan ya Muhammad, langsung binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, dengan nabimu
Nabi Muhammad Nabi pembawa rahmat. Lalu kalimat berikutnya, inni atawajjahu bika ila rabbi. Hai Muhammad, hai Nabi Muhammad, aku bertawajjuh, menghadap bersamamu dengan menyebut namamu, meminta kepada Rabbku, lituqda fiyya, agar ditunaikan hajatku. Terus sampai akhir hadis dan ditutup fabara'allahu lahu, lalu Allah bebaskan dia dari penyakit kebutaan. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmizi hasanun sahih, hasan plus sahih. Imam Ibnu Majah yang menambahkan ya Muhammad mengatakan qala Abu Ishaq hadisun sahih, hadis ini sahih. Ini kalau diterjemahkan seperti kita begini doa, ya Allah, aku bertawassul dengan nabimu dalam menunaikan hajatku. Lalu dipanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad. Sedangkan di riwayat Imam Tirmizi tidak dipanggil. Artinya bisa jadi Nabi Muhammad tidak di hadapan orang buta. Sedangkan panggilan ya Muhammad bisa jadi Nabi emang di muka Nabi, orang buta itu di depan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis ini muncullah dua pemahaman ulama, satu mayoritas, yang satu lagi minoritas. Yang mayoritas mengatakan boleh bertawassul, menyebutkan nama orang-orang soleh saat berdoa. Yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika berdoa mengatakan, ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan nabimu, dengan menyebut nabimu, dengan cinta kepada nabimu, dengan iman kepada nabimu, maka tunaikanlah hajatku. Itu disebut dengan tawassul. Atau dalam ilmu fikih itu dibolehkan dengan sigot redaksi lain. Contohnya begini, ya Allah bijahi Muhammadin, maka dalam salawat, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, gitu ya. Saya sudah lama nggak sholawatan. Wahai ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, wahai Allah, bil Mustafa, dengan menyebut nama nabimu, balligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Makanya beberapa ustadz mengharamkan sholawat ini. Kenapa? Nanti aliran dia bukan aliran yang pertama, aliran yang kedua. Aliran pertama membolehkan tawassul kepada Nabi hidup ataupun setelah wafat. Gak sopan nyebut Nabi mati. Kita sebut saja setelah wafat. Jadi jangan sebut Nabi mati. Nanti kalau Umar datang disembelih sama Umar. Apa kata Umar? Man qala anna Muhammadan qad mat aqtulhu. Yang bilang Nabi Muhammad mati, saya sembelih. Bagi Umar enggak sopan menyebut kekasihnya mati. Maka kita katakan ya, intaqala ila rafiqil a'la, berpindah ke alam lain. Jangankan itu, almarhum B.J. Habibie enggak mau menyebut istrinya mati. Bagi dia apa? Pindah dimensi, sama aja toh, ya. Begitu orang cinta, itu baru cinta Habibie sama Ainun, apalagi cinta seorang Omar kepada, maka tirulah cintanya Omar, antum akan mendapatkan doa-doa mustajab. Dalam hal ini muncul mazhab kedua. Mazhab kedua apa? Bahwa bertawassul dengan Nabi hanya boleh saat beliau hidup dan ada di hadapan. Ini yang dipakai oleh Syekh Albani. Syekh siapa? Tapi itu pendapat baru. Imam Salafi bernama Ibnu Taimiyah tetap membolehkan tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi bi imani ala Muhammad, karena imanku kepada Nabi Muhammad. Bedanya sama orang yang berakidah Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan para sufi, mereka mengatakan bihubbina ila Muhammad, dengan cinta kami ke Nabi Muhammad, atau bizati Muhammad, karena kemuliaan zat Nabi Muhammad SAW. Ini perbedaannya. Maka
Imam Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul, tapi maknanya beda. Apa maknanya? Dengan iman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Imam Subki yang berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah mengatakan boleh dengan iman, juga boleh dengan zatnya Nabi, kemuliaan Nabi. Maka Imam Subki membolehkan berdoa begini, bijahi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Tapi bagi Ibnu Taimiyah nggak boleh. Bagi Ibnu Taimiyah mengatakan bi imani ala Muhammad, dengan imanku atas Muhammad atau ila Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Jadi perbedaannya bukan di perbedaan lafaz, perbedaannya di mana? Di makna. Namun kata kuncinya, Ibnu Taimiyah membolehkan tawasul dengan Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Sedangkan Syekh Albani yang Salafi model baru mengatakan tidak boleh sama sekali. Diikuti oleh Syekh Saleh Fauzan yang kitabnya sekarang dipakai di beberapa pesantren-pesantren Ahlussunnah Asy'ariyah di Indonesia. Akhirnya santri-santri pesantren-pesantren yang gunakan ini akidahnya nggak jelas. Akidahnya sudah nggak jelas. Mohon maaf, itu sudah banyak. Saya sudah pernah singgung beberapa waktu lalu, mungkin di awal tahun kali ya. Itu beberapa pesantren menggunakan buku akidahnya siapa? Syekh Saleh Fauzan. Oh, ini untuk perbandingan Ustaz. Mau bandingin apa? Yang satu aja belum mantap. Orang kalau mau membandingkan, mantapkan dulu satu manhaj, baru bisa bandingkan dengan manhaj yang lain. Jangan kayak di beberapa kampus negeri belajar fikih komparatif, fikih perbandingan, muqaron, tapi belum ngerti satu fikih. Fikih Syafi'i aja belum ngerti, udah langsung perbandingan fikih, maka jadi kacau. Inilah nasibnya ya. Maka orang-orang yang mau dikirim ke luar negeri atau mau kuliah di dalam negeri, benar-benar bagus seharusnya satu mazhab, baru mempelajari mazhab yang lain. Bapak Ibu Saudara ikhwan akhwat fillah, berdasarkan hadis ini maka muncullah berapa tadi? 2 mazhab. Oke. Sekarang masalahnya mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat kira-kira? Menurut antum mana yang lebih kuat? Kalau kata Syekh Saleh Fauzan, tawassul dan istighosah dengan orang mati, bahkan itu nabi yang sudah wafat, itu musyrik, syirkul akbar, asyirkul akbar, syirik yang besar. Oleh karena itu Syekh Saleh Fauzan As-Salafi Al-Wahhabi menganggap musyrik orang-orang yang bertawassul dan istighosah. Apa arti istighosah? Sama kayak tadi, menyebut nama makhluk dalam berdoa kepada Allah. Tapi saya cek, sebenarnya maksud Syekh Saleh Fauzan itu tidak ini yang dimaksud oleh ulama Asy'ariyah dan Sufiyah. Syekh Saleh Fauzan itu punya definisi. Bertawassul itu berarti meminta ke makhluk. Itu definisi siapa? Kalau itu ya syirik lah. Namun tawassul menurut ulama Ahlussunnah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sufiyah itu bukan minta ke makhluk, mintanya ke siapa? Coba cek hadisnya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu. Lalu di dalam riwayat Tabrani kalimatnya ada yang tawajjuh, ada yang tawassul. Atawassalu ilaika binabiyyika, aku bertawassul atau tawajjuh kepada engkau dengan media nabimu. Berarti orang tawassul itu tidak minta ke makhluk. Sudah oke? Orang tawassul tetap minta kepada Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau luruskan definisi orang-orang Wahabi Salafi tentang tawassul, jika yang dimaksud minta ke makhluk, betul syirik. Namun tawassulnya ulama siapa tadi? Asy'ariyah dan Sufi bukan seperti itu. Bukan minta kepada makhluk, mintanya kepada
Khalik.